Ya, dari saya muda, saya orang Kristen dari lahir. Sampai saya lahir dibaptis, sampai di berbagai gereja, saya nggak pernah dengar bahwa klausa utama perjanjian baru ini diberitakan. Bahwa Tuhan itu melupakan semua dosa dan kesalahan-kesalahan saya. Tidak akan pernah bisa ingat lagi. Nggak pernah tuh. Nggak pernah. Ya. Dan ini dasar. Jadi kita bisa ukur dari situ. Jadi Paulus juga tidak pernah singgung tuh dosa yang tidak dapat diampuni. Sebaliknya dia menyinggung apa? Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Bicara apa? Bicara di bawah hukum Taurat. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sama kan pesannya? Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itulah inti berita Injil Paulus. Dan kesaksian Roh dalam klausa utama perjanjian baru apa? Tuhan begitu merciful, begitu belas kasihan sama kita, dan Dia tidak akan pernah mungkin mengingat dosa dan pelanggaran kesalahan-kesalahan kita. Dan dikatakan di sini apa? Sudah Ia mengampuni segala. Sama-sama katakan segala. Saya dicek bahasa Yunaninya, bahasa aslinya segala, ya segala dikatakan. Segala artinya apa? Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Jadi kita nggak fokus dosa. Mau perjamuan kudus kita nggak fokus dosa. Kita fokus Yesus. Ya iyalah. Kenapa perjamuan kudus dosa? Tuhan Yesus saja bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memperingati akan aku. Kenapa jadi memperingati akan dosa? Shalom semua. Puji Tuhan, kita lanjut di bab yang ke-8. Saudara, ini tentang judulnya klausa utama dari perjanjian baru. Ya, yang sebelumnya di bab yang ke-7 kita sudah dengar bagaimana Injil yang Paulus beritakan itu intinya adalah pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Jadi segala dosa kita diampuni, yang masa lalu, sekarang, masa depan, selama-lamanya. Dan dibenarkan sepenuhnya, artinya pertukaran. Ya, hadiah kebenaran. Tadi dosanya ditimpakan kepada Yesus, kebenaran Yesus menjadi milik kita. Dibenarkan sepenuhnya itu artinya. Dan kita sudah tahu pasti ada pertentangan. Ya, pasti ada perpecahan karena mafia agama. Ya, kalau iblis nipu, ya mafia agama sudah tertipu. Manusia sudah tertipu. Dia memakai hukum Taurat. Ya, dan mereka tuh iri, benci, bahkan mau membunuh. Sama persis seperti mau membunuh Yesus. Karena Yesus datang itu adalah pribadi kasih karunia. Nah, sekarang kita langsung aja masuk di dalam bab klausa utama dari perjanjian baru. Nah, kita tahu tadi Rasul Paulus yang menulis 2/3 dari surat-surat di perjanjian baru. Ya, dan klausa utama itu ada di dalam Ibrani 8 ya. Nanti kita akan lihat di bagian subbab yang terakhir, tapi saya mau bacakan lebih dahulu supaya saudara memiliki pegangan, karena ini yang saudara dan saya harus hafalkan menurut saya. Ya. Jadi ayat 12 yang saya lihat Pastor Prince sampaikan itu intinya atau gini, kalimat pokok di dalam suatu ikatan perjanjian. Ya, jadi new covenant itu ikatan perjanjian. Apa sih kalimat pokoknya yang bisa berdiri sendiri, yang saya nggak usah baca seluruhnya deh. Seluruh perjanjian kan tebal tuh.
Kalau akad atau perjanjian, akad nikah, kontrak kerja, atau jual beli rumah, akad, apa sih intinya? Apa sih kalimat pokoknya yang bisa berdiri sendiri, yang saya bisa pegang? Nah, ayat 12 bilang ini, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Jadi Tuhan itu berbelas kasihan, hanya kasih karunia kepada mereka, ya, terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, dalam bahasa New King James-nya, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Jadi apa yang kita hafalkan? Segala dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita, Tuhan tidak akan pernah mungkin bisa ingat-ingat lagi. Nah, itu yang kita harus hafalkan. Kenapa? Karena Dia berbelas kasihan kepada kita. Itulah klausa utama daripada perjanjian baru, ya, yang Rasul Paulus sampaikan melalui surat Ibrani. Ya, jadi jelas ya. Nah, jadi di dalam bab 8 ini dimulai dengan urusan tentang dosa. Kalau kita udah tahu tadi solusinya ya. Dan juga tentang ini ada dosa yang tidak diampuni di Alkitab nih. Ada unpardonable. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni. Unpardonable sin. Ya, nanti kita lihat ayat-ayatnya. Dan akhirnya tentang bagaimana Tuhan melupakan semua dosa itu. Nah, ini kan bertentangan sekali. Ya, nah, jadi dimulai dengan kita tentang dosa. Jadi urusan dosa ini gimana? Pak, kan ada dosa yang tidak bisa diampuni. Di Alkitab kan tulis begitu. Dan ini yang merasuki, yang membuat pastor priest atau penulis ini depresi, ditindas, dikepung dengan pikiran-pikiran ancaman itu. Saya melakukan dosa yang menghujat Roh Kudus. Nah, tanpa kabar baik kasih karunia, dosa menghujat Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang bahkan diberitakan di mimbar. Saya dulu sebagai konselor, konselor untuk doain orang ada masalah datang. Saya bukan 1, 2, 3 kali menerima orang-orang yang datang begini, Pak, tolong doain saya Pak, saya udah melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, itu merefer kepada Matius 12 ayat 31. Kita baca aja ya, kita hadapi sekarang. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, dengan ayat ini, ya, jadi dengan ayat ini hati nurani orang itu terserah, ditindas. Dosa menghujat Roh Kudus tadi dikatakan nggak sesuai konteks sebenarnya. Nanti kita lihat konteksnya ya. Jadi kalau hati orang nuraninya sensitif, dia merasa makin yakin, serasa makin negatif, serasa makin Tuhan itu menjauh. Ya, padahal hati nurani yang sempurna karena korbannya sempurna. Tadi kita selalu ingat ya. Jadi ini urusannya apa sih nih klausa utama? Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita sehingga segala dosa dan kesalahan kita Dia tidak akan pernah mungkin mengingat lagi. I will remember no more. Ume bahasa bahasa Yunaninya ya. Bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Ume double negatif, tidak akan pernah mungkin. Jadi mutlak nih, absolut. Saudara pegang aja. Ya. Jadi ketika ditindas dengan ayat ini tanpa mengerti konteksnya, ya, padahal hati nurani kita tadi kan saya bilang ini, hati nurani kita murni. Gimana Pak maksudnya Pak? Hati nurani kita sempurna. Gimana Pak maksudnya?
Kita tidak lagi menerima tuntutan, tuduhan, dan mengharapkan penghukuman. Sekaligus lagi gagal, Pak. Iya. Kita tidak terima. Kenapa? Karena korbannya sempurna. Sama-sama saya katakan, karena korbannya sempurna. Ibrani 10 ayat 14 saya bacakan. Sebab oleh satu korban saja, siapa korbannya? Yesus. Ia, Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi ketika kita dikuduskan oleh satu korban saja, sempurna kita. Sama-sama katakan sempurna. Sempurna artinya apa? Sama, nggak ada bedanya dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapa melihat kita sama benarnya dengan Tuhan Yesus. Ya, nah namun kalau orang itu merasa gini, seperti tadi disampaikan bahwa kasih karunia itu udah seperti kuota, bisa habis, terus masanya bisa habis. Ya, udah lewat, udah kebanyakan kamu pakai kasih karunia, habis sekarang. Ya, gara-gara apa? Gara-gara ya meyakini ada dosa yang tidak bisa diampuni. Saya mau udah terlalu sering, Pak, menghujat Roh Kudus. Roh Kudus suruh ke kiri, saya ke kanan. Roh Kudus bilang jangan, saya lawan. Nah, sebenarnya di dalam penjelasan daripada bab ke-8 ini dikatakan apa? Ini perilaku yang tidak menghargai darah sebenarnya. Ya, tidak menghargai darah, bahkan menyangkal karya Yesus. Sebenarnya mengerikan ini. Ketipunya. Ya, jadi bahkan Pastor Prince itu sampai dikatakan mempercayai itu sampai dia juga hampir gila gitu. Jadi dosa-dosanya itu udah ngabisin kuota daripada kasih karunia-Nya. Dia kehabisan akal. Dia gila, dia udah hampir masuk rumah sakit jiwa rasanya. Dan dia takut benar masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena nggak mendengar Injil kabar baik yang seperti saudara dan saya dengar. Dan sekarang hari ini kita mendengar apa? Tuhan bermurah hati kepada kita, berbelas kasihan kepada kita, sehingga segala dosa kita dan segala kesalahan kita Dia tidak akan pernah mungkin ingat. Tuhan lupa, gampangnya gitu. Kalau kemarin Rasul Paulus sampaikan apa? Inti khotbah Injilnya Paulus, dosa-dosamu diampuni dan dibenarkan. Kamu diampuni dosanya dan dibenarkan. Kalau ini Tuhan, sekarang dari sisi Tuhan bahwa Roh Kudus bersaksi. Ya, Roh Kudus menyatakan dalam diri kita. Ya, bahwa Tuhan katakan gini, semua dosa dan kesalahan-kesalahanmu Tuhan sudah lupa. Nah, itulah sebabnya saya katakan begini. Buat apa kita ingat-ingetin Tuhan dosa yang Dia sudah lupakan? Padahal Roh Kudus, nanti kita akan lihat ya, itu mengingatkan kebenaran. Ada orang-orang bahkan gereja-gereja yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu tugasnya mengkonflik atau menyatakan dosa kita. Kamu kurang ini, kamu begini, kamu begitu. Kamu nggak begini, kamu nggak begitu. Pokoknya dia konflik dosa aja. Aduh, kata dulu, saya ingat ada seorang bilang sama saya dikonflik nih sama, dituduh gitu ya. Dituduh oleh Roh Kudus. Yang adalah penghibur sebenarnya. Dia katakan dia dituduh oleh Roh Kudus. Nah, ketika orang tidak mendengar Injil kasih karunia atau gospel yang murni, itu ada hutang di hati. Nah, ilustrasinya kan gini. Misalnya saya mempunyai hutang kepada Edwin 500 juta. Saya berhutang. Dan saya mau bayar sebenarnya pinjamnya sebulan. Dan sebulan lewat saya nggak bisa bayar. Jadi di hati nurani saya itu ada apa? Ada hutang. Kalau saya ketemu Edwin, saya sembunyi. Saya menghindar. Kenapa? Hati nurani saya ada hutang.
Nah, kemudian Pak Henry, teman saya, tahu bahwa saya punya utang. Win, Pak Melki utang berapa? 500 juta Pak, nggak bayar tuh, udah lewat sama saya. Nih 500 juta, saya bayar. Buat Pak Melki ya, bayar nih. Lunas ya Win, 500 kan? Ya 500. Nah, ketika Pak sudah dilunasi, dan saya nggak dengar kabarnya bahwa utang saya sudah dilunasi, hati nurani saya masih ada hutang nggak? Masih. Hati nurani saya masih takut nggak ketemu Edwin? Masih. Kenapa? Karena nggak ada yang memberitakan, nggak ada yang memberitakan, seorang pun nggak ada yang memberitakan bahwa Pak Henry sudah bayar hutang saya. Nah, apalagi Pak Henry bilang begini, Din, berapa Din? Pak Melki utang 100 juta Pak, dia nggak bisa bayar tuh. Nih, saya kasih 10 miliar. Wah, kelebihan Pak. Nggak apa-apa, saya nyumbang buat kamu 10 miliar. Padahal Pak Henry membayar overpayment. Tetapi tetap sama kalau saya nggak tahu. Nah, kemudian kalau saya diberitahu, Pak Henry bilang, Pak Sugi, tolong kasih tahu Pak Melki itu. Beritakan bahwa saya sudah bayar hutangnya 10 miliar kepada Edwin. Dia nggak usah takut. Ketika saya mendengar kabar baik itu secara lengkap, bahwa sudah dibayar, hati nurani saya sempurna. Saya nggak takut ketemu Edwin. Bahkan saya samperin rumah Edwin. Edwin, kosnya di mana tuh? Edwin, kaya lu gara-gara gua traktir. Dapat 10 miliar lu ya dari Pak Henry. Hati nurani saya bebas. Nah, sebenarnya seperti itulah hati nurani yang dikatakan sempurna. Karena apa tadi kita baca? Karena korbannya sempurna. Ya. Dan kemudian setelah kita menerima penghapusan segala dosa itu, orang Kristen tidak dapat melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Mutlak, tanpa ragu, absolut. Sama seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 1 kan, sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang di dalam Kristus. Karena kehendak inilah, ya, kamu telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Ibrani 10 ayat 10. Saudara lihat, korbannya yang sempurna. Itu adalah darahnya yang sempurna. Itulah pembayaran hutang kita. Ya. Jadi ketika iblis atau kita sendiri, bahkan orang lain yang cari-cari kesalahan kita, ya, dia memberikan pikiran negatif pada kita buang. Sama-sama katakan buang. Ya. Jadi dosa yang tidak dapat diampuni adalah menolak Yesus secara konsisten. Ya. Itu dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa menolak Yesus yang secara konsisten. Nanti kita terusin tuh ya dari Matius itu, ya, dari Matius. Nanti kita terusin bacanya. Tapi kita akan Matius 12 tadi ya. Kita nyatakan dulu bahwa tidak ada dosa yang dilakukan orang Kristen yang tidak dapat diampuni. Nggak ada, karena sudah diampuni semua. Sempurna, sama-sama katakan sempurna. Karena apa? Karena korbannya sempurna. Bahkan hutangnya jauh di bawah korbannya, bayarannya. Jadi sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi ketika Edwin itu nagih saya bilang, gimana lu masih nagih? Lu dapat 10 miliar? Nggak bisa dong. Mau juga lu traktir gua. Ya. Dan jadi Roh Kudus itu menyaksikan itu. Roh Kudus itu menyaksikan Yesus dan karyanya sempurna itu buat kita. Bukan mengejar dosa kita, atau bilang Tuhan itu memburu dosa kita, atau Roh Kudus itu tugasnya mencari-cari kesalahan kita. Bukan.
Ya kita sudah tahu, Roh Kudus itu mengingatkan satu aja tuh, dosa. Bagi apa? Bagi orang yang belum percaya. Bagi kita yang sudah percaya, Roh Kudus mengingatkan kebenaran. Kamu adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ingat, segala dosa dan kesalahan-kesalahan kamu sudah Tuhan lupakan. Tidak akan pernah ingat, lupa. Oh, mana bisa, Pak? Mana bisa Tuhan lupa? Masa Tuhan pelupa? Dia Tuhan. Dia lupakan juga bukan taruh di bawah karpet. Dia bayar melalui anaknya, melalui darah Yesus. Sekarang kita lihat penghibur. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur atau Roh Kudus akan diutus dari Bapa datang, ya, jadi Bapa, Anak, Roh, ya. Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran. Jadi kebenarannya itu dari Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Baca sama-sama. Ia akan bersaksi tentang aku. Dia akan bersaksi tentang Yesus. Sama-sama katakan, bersaksi tentang Yesus. Nah, tadi kita dijelaskan ya, konteks itu penting. Jadi ketika Yesus bicara hujat kepada manusia itu diampuni, tapi kepada Roh Kudus tidak diampuni, ya, itu konteksnya apa? Jadi kalau kita bicara konteks, bicara kepada siapa? Terus apa artinya buat kita? Nah, gini. Tuh, kalau firman tuh, kalau tuh, kita harus lihat, oh, kepada Farisi. Itu bukan berarti bukan kepada kita, tapi bagi kita bisa belajar. Oh, orang Farisi sosokan, membual, bisa melakukan semua hukum Taurat, tetapi Yahweh-nya di depan mereka nggak lihat. Yesusnya di depan mereka nggak lihat. Mesiasnya di depan mereka nggak lihat. Ya, saya buktikan nih, Markus 3 ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang ke Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Ya, langsung aja ya, ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Inilah buktinya. Berbuat dosa kekal itu sama dengan menolak Yesus secara konsisten. Yesus dibilang kerasukan Beelzebul. Mau bukti lagi? Ayat 30. Ia berkata demikian, Yesus berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus menyembuhkan orang kerasukan. Dikatakan Beelzebul. Ditolak mentah-mentah. Ya. Ditolak. Bahkan konsisten menolak juru selamat, berkompromi membunuh Yesus. Ya, mereka melakukan dosa apa? Dosa kekal. Nah, saudara dan saya mungkin nggak melakukan dosa kekal? Nggak mungkin. Karena saudara dan saya pertama milik Yesus, sudah diselamatkan dan sudah dibayar seperti tadi. Hutang dosa kita sudah dibayar, overpayment, dibayar lebih. Siapapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Termasuk dosa nggak? Termasuk. Kalau kita milik Kristus, udah dibeli, udah dibayar. Dan Bapak bilang gini, saya udah terima kok. Cukup nggak Tuhan korban Yesus? Lebih dari cukup Bapak terima. Jadi kalau kita masih dihukum karena dosa kita, ya nggak mungkin, berarti nggak adil kepada Yesus. Ya, dia mengatakan jelas sesuai konteks, menyatakan bahwa Roh Kudus itu Beelzebul, sama aja begitu. Jadi konteksnya apa? Melakukan unpardonable sin, melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Itu konteksnya pertama orang-orang Farisi. Kita Farisi bukan, boro-boro. Kita Yahudi juga bukan. Ya, yang kedua, mereka menolak dengan konsisten juru selamatnya. Kenapa? Karena Roh Kudus
hanya memberitakan tentang Yesus, tadi kita tahu. Bahkan menyebutnya Beelzebul. Konsisten menolak Yesus. Kalau kita gagal gimana, Pak? Ada darah. Kita di bawah air terjun darah Yesus. Nanti kita lihat bab berikutnya. Jadi konteks hari ini, bagaimana kita bisa belajar? Apa itu menghujat Roh Kudus? Ya, di dalam buku ini dikatakan sama aja menolak Injil Yesus, kabar baik Yesus, mengandalkan usaha sendiri untuk keselamatan. Wah, kalau gitu Pak, yang begituan nggak selamat dong Pak. Yang saya tahu gini, mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, iman jadi sia-sia. Iman jadi sia-sia. Yesus itu adalah iman kita, sia-sia. Janji jadi batal. Tuhan janji se-Alkitab batal. Padahal semua janji Tuhan itu ya dan amin buat kita. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dan kita mengatakan amin. Mau di perjanjian lama, mau di perjanjian baru, semua janji milik kita semua. Karena sudah dibayar oleh darah Yesus. Jadi batal. Kristus jadi nggak berefek. Kita doa-doa nggak efek. Kenapa? Karena mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Nah, dikatakan dalam konteks itulah menolak Injil. Ya, jadi jangan ya, intinya jangan. Wah kalau gitu orang itu nggak selamat Pak. Kalau gitu. Menepis, ya, selamat sih selamat, tapi di sorga dia nangis gitu. Aduh, sebagus gitu mestinya saya hidup di dunia. Kenapa saya sia-siakan? Kenapa iman jadi sia-sia semuanya? Semua janji Tuhan nggak saya alami. Sama aja saya hidup sama orang dunia. Saya tidak pernah mengalami efek daripada kasih Yesus, kemurahan Yesus. Air mata, cuman emang dihapus. Nah saudara dan saya tidak mau lagi hidup di dalam kerugian itu. Bahkan kita udah dengar bahwa induk dari segala pengampunan segala dosa, induk dari pengampunan segala dosa itu adalah segala berkat. Mazmur 103 ya. Jadi segala keuntungan Tuhan itu, berkat-berkat Tuhan itu adalah induk daripada pengampunan. Induknya adalah pengampunan segala dosa. Ya. Jadi orang percaya telah menerima anugerah hidup kekal. Jadi gini, sama-sama katakan, saya orang percaya, saya telah menerima anugerah hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 ya. Kita meraih hidup yang kekal. Ya, jadi tidak akan pernah tunduk kepada penghukuman kekal. Bahkan subjek dari penghukuman kekal tidak akan pernah mungkin. Kenapa? Karena darah. Ya, karena itu kita ini, oh jadi gimana Pak? Rightly dividing the word of God. Dengan tepat memisah-misahkan, ya, memisahkan firman kebenaran. Kita udah dengar di bab 5 sebenarnya. Ya, 2 Timotius. Kita ulang dengan cepat ya. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai orang pekerja yang tidak usah malu. Jadi kita nggak usah malu di hadapan Allah. Kenapa? Karena berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Ya, rightly dividing the word of God. Kita itu dengan tepat memisahkan firman kebenaran. Artinya kita udah tahu, ini ikatan perjanjian lama, ini ikatan perjanjian baru. Ini tuntutan, ini supply. Jelas pisahkan. Dan kita di bawah apa? Kita di bawah waktu, dispensasi waktu, anugerah. Ya, present truth kita adalah seperti itu. Kebenaran kita hari ini seperti itu. Kita sudah, hati nurani kita sempurna. Karena korbannya sempurna. Saya ulang-ulang ya. Dan Tuhan sudah melupakan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Segala dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Jangan lupa itu. Inti Injil Paulus.
Dan jangan lupa sekarang bahwa klausa utama dari perjanjian baru adalah Tuhan sudah melupakan. Tidak akan pernah lagi mungkin ingat. Tidak akan pernah mungkin sama sekali ingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Jadi kita nggak fokus dosa. Mau perjamuan kudus kita nggak fokus dosa. Kita fokus Yesus. Ya iyalah. Kenapa perjamuan khusus dosa? Tuhan Yesus saja bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memperingati akan aku. Kenapa jadi memperingati akan dosa? Ya. Jadi mana yang sebelum salib, mana yang sesudah salib. Rightly dividing the word of truth. Ya, 2 Petrus 1 ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu. Diingetin lagi nih. Akan semua itu sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Dalam kebenaran yang telah kamu terima itu artinya ini, establish, teguh di dalam the present truth. Dalam King James Version-nya ya, King James Version-nya present truth. Kebenaran sekarang. Konteksnya kita bisa pisahkan dengan tepat memisahkan. Mudahnya gini, kalau itu mendakwa saudara, kalau itu membebani saudara, kalau itu membuat saudara stres, buang. Kenapa? Karena iman aja rest. Bukan iman perbuatan. Iman rest. Karena mewarisi itu rest. Kenapa? Sudah dibayar, sudah dibeli. Karena menerima semua kasih itu tangan yang terbuka menerima. Semuanya baik. Mana ada yang stres? Kalau dibilangin, oh Tuhan izinkan penyakit, izinkan kecelakaan, itu bikin stres. Buang. Bohong itu. Jelas? Ya, jadi ikatan perjanjian kita adalah ikatan perjanjian baru. Sama-sama katakan, ikatan perjanjian baru. New covenant. Tidak ada lagi penghukuman siapa di dalam Kristus. Dosa sudah Tuhan lupakan, sudah Tuhan tidak pernah ingat lagi. Kesalahan-kesalahan juga. Ya. Jadi terus ya, jadi dengan tepat bahkan dikatakan gini. Ya ini karena kita bilang, ya tapi kan tuh kalau di Alkitab kan tulisannya merah tuh. Apalagi kita bahasa Inggris kan, kalau perkataan Yesus di keempat Injil. Tetap ya ada bagian dari ikatan perjanjian lama yang Tuhan Yesus katakan. Kayak tadi kan, kalau matamu menyesatkan, congkel katanya. Kalau tanganmu menyesatkan, potong. Nah, nanti kita baca aja ya, tapi supaya kita jelas nih. Ya, pahami konteksnya. Kepada siapa? Kalau tu, ya gampangnya gitu, tu. Ya, kepada atau untuk. Kita lihat untuk kita, untuk gereja, apa untuk Yahudi? Oh, untuk Yahudi, Farisi lagi. Kita boro-boro Farisi, Yahudi aja enggak. Ya enggak? Tapi bagi kita bisa belajar. Kita belajar nih sekarang nih nanti. Belajarnya apa, Pak? Ya kita pelajari. Oh, kayak gitu ya. Kalau orang datang kepada Yesus pakai hukum Taurat, ya Yesus kasih hukum Taurat. Ya. Jadi kita benar-benar pahami nih, rightly, dengan tepat memisahkan firman kebenaran itu artinya apa? Pahami salib itu membawa perubahan. Jadi kita tadi udah disampaikan tuh. Jadi titik baliknya itu salib. Dan titik balik buat kita ketika Roh Kudus dicurahkan. Ya, saat Roh Kudus dicurahkan itu gereja. Makanya tadi juga disampaikan bahwa kita itu tahu kenapa kita baca tulisan-tulisan Paulus dulu. Kalau baru bertobat disarankan baca tulisan-tulisan Paulus dulu. Karena Rasul Paulus itu rasul yang diajar Yesus itu dengan tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan, Yesus sudah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, Paulus itu terima Injil Yesus yang kepada gereja. Nah itu gereja, church. Makanya sekalipun ada nasihat-nasihat, tidak ada penghukuman.
Kalau nggak konsisten dengan sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Ada nasihat, ada didikan, ada. Seperti orang tua mendidik anak, tetapi bukan dengan tuduhan, ancaman, dakwaan. Ya, jadi sepenuhnya berbeda. Sama-sama katakan sepenuhnya berbeda antara ikatan perjanjian lama dengan ikatan perjanjian baru. Kita udah belajar berulang-ulang ikatan perjanjian lama, walaupun kudus, benar, adil, dia nggak menolong apa-apa. Suami lama ini tidak menolong apa-apa kalau disebut di dalam Roma 7. Dia hanya memberikan tuntutan, lebih banyak lagi tuntutan kepada istrinya. Sedangkan ikatan perjanjian baru setelah salib, setelah Roh Kudus dicurahkan, kita ini gereja, lahir gereja, kita itu supply. Siapa yang kerjain, Pak? Yesus. Ya, luar biasa. Jadi Yesus, kita udah tahu, dengan di bawah tuntutan, Yesus mengembalikan hukum Taurat pada standar aslinya. Ya, makanya kita baca supaya kita dapat belajar dengan tepat, ya. Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkilah dan buanglah itu. Wah, mata rohani, Pak. Wah, kalau mata rohani lebih bahaya lagi. Mata rohani orang dicungkil, nggak bisa lihat apa-apa kebenaran. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa. Padahal jelas ditulis nih. Yesus maksudnya anggota tubuh. Kalau dibilang mata ya mata, kalau dibilang tangan ya tangan, anggota tubuh. Bukan anggota roh. Tapi seringkali orang mau menurunkan standar hukum Taurat ini dengan, oh itu maksudnya rohani. Jadi saudara itu kalau biasa ngelihat pornografi, jangan lihat lagi, itu namanya mencongkel. Tuhan bilang congkel beneran, ya. Daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Tuh lihat jelas ya, tubuh. Tadi anggota tubuh, kalau kurang kuat, satu lagi ayat 30. Dan jika tanganmu kananmu menyesatkan kau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu, anggota tubuh, ya tangan, binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Tubuh. Jadi Tuhan Yesus bermaksud gitu nggak? Bermaksud gitu. Maksudnya gini, bermaksud benar-benar firman itu, nah buat orang, konteks orang Farisi, oh mau bener ya? Kalau matanya nyesatin congkel ya? Nah bagi kita lihat, bagi kita, for us kita lihat gini. Oh Tuhan Yesus bagi gereja bukan bermaksud benar-benar begitu. Maksudnya gini, Tuhan Yesus mau bilang gini, lu kan nggak di situ kan, nggak di bawah hukum Taurat lagi kan? Nah kalau di bawah hukum Taurat kayak gitu tuh. Kamu kan enggak. Kamu di bawah kasih karunia kan? Aku yang sudah tanggung semua kan? Congkel potong itu saya yang udah terima kan? Saya yang udah bayar kan? Nah, jadi kalau memang orang itu seperti tadi dikatakan, kalau memang benar mau lakukan firman ini dengan benar dan memang akhirnya mau hidup di bawah hukum Taurat, ya gereja mestinya seperti bangsal amputasi dibilang. Orangnya congkel mata semua, entar satu, entar dua, tangannya pada kutung semua, kakinya pada dibuntungin semua. Kenapa? Ya karena kan harusnya begitu. Harusnya begitu. Harusnya juga ini untuk bukti ya, supaya bukti bahwa kita ini paham benar-benar. Tidak semua kalimat atau tulisan di Alkitab yang warnanya merah artinya benar-benar perkataan keluar dari mulut Yesus itu to us, untuk kita, bukan. Contoh ya, Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, keturunan ular beludak ayat 33 dari Matius 23. Matius 23 sekarang ya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu mendapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Kepada siapa?
Sekali lagi kepada orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang agamawi pada waktu itu. Disebutnya apa? Ketuhanan ular beludak. Tapi kepada orang pelacur, pemungut cukai, pelacur siapa Pak? Mewakili perempuan yang paling berdosa pada zamannya Yesus. Pemungut cukai mewakili laki-laki yang paling bejat, paling berdosa pada zamannya Yesus. Dia kan nggak pernah Tuhan Yesus bilang, hei kamu keturunan ular beludak. Kenapa? Karena mereka itu, kita tuh terus dengar, mereka itu membebankan kepada orang-orang beban-beban yang mereka nggak pikul sebenarnya. Ya, dan itu yang membuat kita gini, oh mengerti deh. Kita makan dari surat-surat Paulus. Ya, kita makan dulu, baru kita jelas surat-surat yang lain. Jadi bukan berarti Alkitab kita, lu bacanya Alkitab lu cuma surat Paulus ya? Enggak. Ya, semua kita baca nanti dengan kacamata Yesus dan karyanya yang sudah sempurna di kayu salib. Ya, jadi orang percaya baru dibangun dasar dari surat-surat Paulus. Ini dasar, kayak klausa utama. Kita nggak pernah dengar. Dulu saya nggak pernah dengar. Ya, dari saya muda, saya orang Kristen dari lahir. Sampai saya lahir dibaptis, sampai di berbagai gereja, saya nggak pernah dengar bahwa klausa utama perjanjian baru ini diberitakan. Bahwa Tuhan itu melupakan semua dosa dan kesalahan-kesalahan saya. Tidak akan pernah bisa ingat lagi. Nggak pernah tuh. Nggak pernah. Ya. Dan ini dasar. Jadi kita bisa ukur dari situ. Jadi Paulus juga tidak pernah singgung tuh dosa yang tidak dapat diampuni. Sebaliknya dia menyinggung apa? Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Bicara apa? Bicara di bawah hukum Taurat. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sama kan pesannya? Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itulah inti berita Injil Paulus. Dan kesaksian roh dalam klausa utama perjanjian baru apa? Tuhan begitu merciful, begitu belas kasihan sama kita, dan Dia tidak akan pernah mungkin mengingat dosa dan pelanggaran kesalahan-kesalahan kita. Dan dikatakan di sini apa? Sudah Ia mengampuni segala. Sama-sama katakan segala. Saya dicek bahasa Yunaninya, bahasa aslinya segala, ya segala dikatakan. Segala artinya apa? Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Saya nggak pernah dengar bahwa segala dosa saya diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya, bahwa kita ini miliknya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya, termasuk dosa. Nggak bisa. Kalau gitu enak dong Pak, bikin dosa lagi. Ya siapa yang bilang dosa itu enak? Nanti kita dengar ya, udah sering dengar itu. Ya, jadi klausa utama perjanjian baru itulah yang membuat kita itu sehat. Kita itu penuh shalom. Kita itu utuh. Keluarga kita itu utuh. Kita sejahtera. Tubuh, jiwa, roh kita sejahtera. Kenapa? Hati nurani kita sempurna. Itu yang membuat kita sehat ternyata. Nggak ada tuduhan, nggak ada dakwaan. Ya. Nah, jadi kita akan dalami lagi ya. Jadi disebutnya apa? Klausa utama dan terakhir. Ya, sama-sama katakan. Klausa utama dan terakhir dari perjanjian baru. Maksudnya terakhir apa Pak? Sekali dan untuk selama-lamanya. Nggak bisa. Jadi gini. Ketika Pak Henry sudah bayar 10 miliar hutang saya kepada Edwin, di mana saya berhutang, sampai kapanpun Edwin nggak bisa tagih lagi hutang kepada saya. Ya, jadi makanya dikatakan hafalkan nih. Ya mulai deh ya kita baca Ibrani 8. Ya, Ibrani ini surat-surat kepada orang Ibrani, orang Yahudi. Tapi kami percaya, kita percaya bahwa ini
termasuk surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani juga. Ya, karena ada tanda tangan Paulus. Sebab ia menegur mereka, ya, ayat 8, ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru, New Covenant, kita udah dengar, dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda, kita. Ya, 9, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka, membawa mereka keluar dari Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, aku menolak mereka, demikian firman Tuhan, maka inilah perjanjian yang kuadakan kepada kaum Israel sesudah waktu itu. Lihat ya, ada waktu, ada periode waktu. Sebelum salib, sesudah salib. Bahkan sebelum Sinai, sesudah Sinai. Ya. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ya, I will. Tadi kita udah dengar ya. Tapi bukan they shall, ya, kamu harus. I will. Jadi kalau saudara dan saya sekarang lihat di perjanjian lama, bahkan janji-janji Tuhan nih di perjanjian lama, jika kamu baik-baik mendengar dan mengakukan ketetapanku, maka berkat ini akan datang kepadamu begini. Kita lihatnya gini, jikanya itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Makanya kita katakan apa? Semua janji menjadi milik kita. Kenapa? Di perjanjian atau di ikatan covenant, di ikatan perjanjian yang baru, semuanya kerjaan Tuhan. Semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ya. Sehingga dibilang apa? Dan mereka tidak akan mengajar lagi sama warganya atau sama saudaranya dan mengatakan kenallah Tuhan. Kita diajarkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. 12. Nah, ini yang kita hafalin kan? Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Rata-rata orang Kristen berpikirnya berlawanan. Tuhan gak menaruh belas kasihan sama saya karena saya salah. Tuhan memburu dosa saya. Ya. Jadi hukuman akan datang. Saya punya teman dulu. Dia bilang gini. Dan ini benar-benar teman saya di waktu saya kuliah di ITB. Dan suatu ketika saya ke rumahnya dan dia cuma bilang gini. Dia stres. Dia stres, benar-benar stres. Saya pikir masalah apa? Kenapa kamu? Saya sebut namanya. Mel katanya. Dari semua motor di kota Bandung, dia bilang. Dari semua motor yang ada di kota Bandung, kenapa motor saya yang kempes bannya? Dia merasa ada penghukuman dalam dirinya. Dari semua motor, dia bilang, di kota Bandung, kenapa motor saya yang kempes? Saya aja belum kenal kasih karunia seperti sekarang ini. Saya bilang gini, udahlah, saya sebut namanya. Ayolah saya bantuin ke tukang ban yuk, saya dorongin motornya. Tetap nggak bisa. Dan saya saksikan, bukan untuk kesombongan apa-apa. Ya, teman saya sampai stres dan benar-benar sakit jiwa. Saudara lihat, ya. Sebaliknya ketika saudara dan saya memiliki right believing yang seperti ini, segala dosa dan kesalahan kita tidak akan pernah diingat lagi. Sebenarnya Tuhan udah bilang ya di Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebenarnya Tuhan Yesus juga udah bilang. Sebenarnya kalau orang tuh nggak percaya klausa utama perjanjian baru ini, bahwa Tuhan tuh udah lupa segala dosa saya. Makanya saya punya kecenderungan kan gini, kalau orang bilang gini, ya tapi Pak, 1 Yohanes 1 ayat 19 gimana tuh? Kalau kamu tidak mengakui dosa, maka dosanya nggak akan diampuni. Ya saya bilang, ya itu untuk orang yang belum percaya, gnostik, tetap orang nggak mau percaya kan? Orang Kristen itu harus kejar dosa. Kenapa? Karena Tuhan memburu dosa kita, memburu kita karena dosa kita, siap-siap untuk menghukum kita dengan pentungannya yang besar. Itulah yang jadi penyakit. Bahkan rumah sakit jiwa tuh beneran, saya lihat teman saya.
orang pinter, anak ITB, sipil. Ya, saya nggak mau menghina dia, cuman saya mau melihat gini. Mereka itu tidak patuh, tidak mentaati Tuhan karena menolak darah di perjanjian baru. Sebenarnya yang tidak taat itu seperti itu. Jadi kalau saudara dan saya di perhadapan seorang dikata-katain apapun, sebenarnya mereka yang tidak taat. Tidak taat akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala dosa mereka dan kesalahan mereka saya tidak pernah ingat. Tuhan itu tidak pernah bisa berdusta. Baca aja ayatnya. Ibrani 6 ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, di mana tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, ya, itu ada di atas perjanjian Tuhan. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjaga pengharapan yang tetap di depan kita. Jadi tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Sama-sama katakan, Allah tidak mungkin berdusta. Jadi ketika Tuhan Roh Kudus bersaksi kepada kita bahwa Allah itu sudah lupa segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita, dan Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Pertama, Tuhan Yesus gak mungkin berdosa. Dia katakan sudah selesai. Sudah gue bayar semua, Melki. Yang kedua, Allah tidak mungkin berdusta. Gara-gara atau akibat daripada Tuhan itu menyelesaikan semua, Bapa berkata, segala dosa dan kesalahanmu aku tidak akan pernah ingat. Double negatif, sudah selesai. Ya, kalau ditanya sekali lagi, kenapa bisa begitu? Dia Tuhan, jawabnya. Ya, jadi absolut, mutlak, final sekarang. Ya, jadi klausa utama perjanjian baru adalah segala dosa dan kesalahan kita sudah diampuni. Dan ini bersifat klausa terakhir, final. Sudah dibayar. Tuhan Yesus memberkati.